Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di pelajaran yang keempat dengan judul Firman Tuhan Kesukaanku. Mari kita sama-sama buka dari Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Cuma sedikit ayatnya, kita akan sama-sama membacanya. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu, akan kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang mencintai firman. Kita tadi sudah membaca satu potongan ayat yang dituliskan oleh Daud sendiri dan mengatakan bahwa dia mencintai firman. Kita sadari bahwa untuk mencintai firman adalah bukan perkara yang mudah. Tapi ini dikatakan oleh seorang Daud yang sudah diproses oleh Tuhan sendiri dari dia kecil. Dia lahir di keluarga yang sederhana. Dia penggembala domba, bukan dombanya banyak, hanya sedikit. Tetapi dia belajar dari kecil untuk membela miliknya. Dari kecil pun dia sudah dipilih oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Dipilih untuk menggantikan Saul. Dari kecil dia sudah mengalami begitu banyak proses menyakitkan. Tetapi lewat proses itu, Tuhan mendidik dia untuk kuat. Dia pernah diusir dari kerajaannya sendiri oleh anaknya sendiri. Dia pernah menjadi pelarian. Dia pernah ingin dibunuh. Dia pernah dikejar-kejar orang. Tetapi yang dia lakukan adalah terus berharap pada Tuhan. Proses yang dia alami dalam kehidupannya membuat dia semakin hari semakin mencintai firman. Satu perkara yang pernah dia lakukan yaitu berzinahan. Saat dia berzinah, dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Akhirnya dia sadar. Dia langsung mengoyakkan bajunya dan dia langsung bertobat. Padahal waktu itu dia seorang raja. Dia berhak melakukan apapun dan sah saja menjadi seorang raja melakukan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia sujud meminta maaf pada Tuhan dan memohon Tuhan memberikan belas kasihan. Waktu itu Batseba hamil. Dia meratap pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni anak ini. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Akhirnya anak ini meninggal. Dan Daud dan Batseba menata hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan yang dia buat menjadi pelajaran penting dalam hidupnya. Makanya dia bisa berkata, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi budak dosa adalah hal yang sangat berat. Di buku kita sudah dituliskan beberapa hal. Melayani dosa, menjadi budak dosa, merupakan hidup yang sangat terkutuk. Sedangkan hidup bersama Tuhan adalah kebebasan yang sempurna. Makanya Daud menuliskan bahwa dia hanya ingin mencintai ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-29, ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Hidupnya Daud adalah hidup dalam pengharapan bersama Tuhan. Ada satu firman Tuhan mengatakan berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Andaikan kita memohon pada Tuhan untuk 1-2 hal, Tuhan tidak menjawab sesuai dengan kehendak kita. Berarti Tuhan sedang memberikan yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Semakin banyak kesenangan yang kita ambil dalam pelayanan Tuhan, semakin dekat kita dengan kesempurnaan yang kita tuju. Daud rajin dan kuat dalam tugasnya. Tidak hanya memuji tetapi juga mempraktekannya dalam hidupnya. Ayat 49 ini bisa disimpulkan menjadi dua hal. Yang pertama, agar Allah memberikan janji yang diharapkannya. Daud meyakini Allah setia dan tidak melanggar janjinya yang telah difirmankannya. Orang-orang yang menjanjikan janji Tuhan janji Tuhan sebagai bagiannya, menjadikan janji itu sebagai doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Yang kedua, agar Allah yang telah berjanji kepada Daud dalam firman-Nya dengan kasih karunia-Nya memampukan Daud untuk bergantung pada janjinya dan membangkitkan pengharapan akan hal-hal yang besar dari janji Allah tersebut. Daud yang dulu awalnya penggembala domba, dia menjadi raja yang besar. Dia menjadi raja yang kuat, raja yang disegani. Dan sampai hari ini Alkitab menuliskan bahwa Yesus itu keturunan Daud, anak Daud, karena dia memang pantas untuk menjadi teladan. Kita melihat bukan hanya kejatuhannya saja, bukan karena dosa-dosanya saja, tetapi kita lihat sekali dia jatuh, dia bangkit bersama Tuhan. Dia besar bersama Tuhan. Sekali dia jatuh, dia bangkit lagi dan menjadi besar bersama Tuhan. Ini yang menjadi contoh bagi kita. Saat kita mulai punya masalah, saat kita jatuh dalam dosa, saat kita menghadapi permasalahannya, permasalahan demi permasalahan silih berganti datang, bertubi-tubi dalam hidup kita. Hendaklah kita punya pegangan yang kuat. Seperti ayat 47, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Ayat 49 diyakinkan lagi, ingatlah firmanmu yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Mungkin harapanmu sudah mulai melewati 1 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dan sepertinya tanda-tanda itu tidak kelihatan untuk dikabulkan. Tetapi kalau kau tetap berharap, kalau kau tetap percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik, menurut pemikirannya, menurut pemandangannya, semua akan terjadi indah pada waktunya. Saya punya teman yang sudah 12 tahun menikah lebih dan dia belum memiliki anak. Hal yang sangat menyakitkan bagi seorang perempuan kalau bertemu di keluarga besar. Kapan punya anak? Kapan ini? Udah lama ini, gitu kan. Mungkin keluarga intinya, keluarga suaminya inti dan keluarganya dia inti, dia tidak menyinggung itu. Tetapi terkadang banyak orang bertanya, udah nikah berapa lama? Mengapa belum isi-isi juga? Dia berkata bahwa perkataan itu sebenarnya seperti pedang yang menusuk hatinya. Mungkin dalam kata-kata bercanda itu sangat menyakiti hatinya. Dia mulai berjuang. Makanya dia bilang, saya pejuang garis 2. Setiap tespek dia kumpulkan. Harusnya garis 2, tapi ini garis 1 terus. Satu hari dia merasa bahwa dia terlambat. Karena dia udah sering. Dia abaikan. Tapi lama-lama kok badan gak enak ya. Ini cuma sugestinya dia. Karena dulu juga pernah seperti itu. Akhirnya tanpa dia sadari ternyata dia sudah hamil 3 bulan. Dan 2 bulan yang lalu dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dia melahirkan, dia memiliki anak dari pernikahannya dengan suaminya. Dan suaminya pun bersuka cita. Mereka berdua menikmati masa-masa penantian anak ini. Dan akhirnya waktu Tuhan menjawab, sukacita mereka penuh. Dan mereka bersyukur, sangat bersyukur. Waktu mereka belum punya anak, yang mereka lakukan adalah menikmati hidup. Mereka touring berdua, menjalani hidup berdua, nabung punya rumah. Segala sesuatu mereka punya. Memang yang mereka tidak punya adalah anak. Tetapi mereka mulai menikmati hidup. Karena bagian mereka adalah menikmati. Karena pemberian Tuhan yang harus mereka nikmati. Mereka menanti dengan sabar. Dan akhirnya kemarin 2 bulan yang lalu dia melahirkan. Penantian 12 tahun ini sepertinya tidak ada artinya saat jawaban dari Tuhan itu datang. Bapak Ibu berharap pada Tuhan itu seperti di ruang tunggu. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapatkan atau
artinya terjawab semua yang kita doakan. Tetapi kalau kita menanti bersama Tuhan, kita pasti akan diberkati dalam hal-hal yang lebih daripada yang kita pikirkan. Seperti Daud hari ini, kita diajari untuk bergemar, mencintai firman Tuhan. Kalau kita membaca di buku murid kita, ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah bergemar dalam perintah-perintahnya. Seperti yang tadi saya bilang, mencintai firman. Orang yang bergemar dan mencintai firman Tuhan berarti selalu mencerna kembali firman yang diterimanya dan merenungkannya siang dan malam. Bagian kedua diingatkan lagi, merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa sih merenungkan itu? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam berarti menjadikan firman Tuhan sebagai yang terutama dan berharga lebih dari apapun. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan tetap berada dalam jalur Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera dan serta berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan itu seperti rambu-rambu. Andaikan Bapak Ibu tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, dan anak-anak remaja mulai mengabaikan firman Tuhan, menjauh dari perintah-perintah ibadah Tuhan, dan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Dari mana engkau tahu rambu-rambu itu? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta 2 minggu ini saya perhatikan. Saya melihat begini, bagaimana kita tahu ajaran palsu itu benar atau tidak benar, alkitabiah atau tidak alkitabiah? Dari mana kita tahu itu? Satu-satunya cara supaya kita tahu ajaran itu adalah ajaran benar atau tidak benar adalah saat kita belajar tentang kebenaran. Pegawai bank itu pertama kali dia masuk, dia diajari untuk membedakan uang asli dan tidak asli. Dan yang pertama yang dikenalkan adalah mereka harus memahami orang uang asli dulu. Seluk-beluk uang asli. Kasarnya, waktu diterawang, bentuk kertasnya, bagaimana. Mereka harus paham, harus detail mengerti tentang uang asli dulu. Saat mereka sudah paham kata istilahnya uang asli, mereka saat ketemu dengan uang yang seperti uang palsu, uang mainan, mereka langsung tahu. Karena mereka sudah paham dulu paham dulu uang asli. Kalau kita paham firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menjadi kegemaran. Saat kita duduk, saat kita bangun, kita jalan, saat kita melakukan apa, kita merenungkan firman Tuhan. Bukan merenungkan gini, oh firman Tuhan begini ya, bukan. Saat kita melihat sesuatu, oh Tuhan ini buat ini kok baik sekali ya. Orang itu baik, atuh Tuhan, orang ini kok butuh pertolongan. Saya nggak bisa nolong, saya berdoalah buat orang ini. Kemarin waktu pertemuan orang tua murid, anak saya sudah mulai sekolah, masih TK. Waktu itu hari Senin kemarin pertemuan orang tua murid. Kitab ulangan yang mengajarkan tentang apa sih anak-anak harus bagaimana untuk ngajarin dia satu kebenaran. Orang tua seperti saya, Bapak Ibu Saudara harus mengajarnya bukan sekali 2 kali, tapi berulang-ulang. Waktu duduk, berdiri, tidur, jalan, keluar rumah, di dalam rumah, harus berulang. Kenapa harus berulang? Karena dengan berulang, terus-menerus diajarkan, itu menjadi satu kebiasaan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan menjadi kebiasaan, pagi kita renungan, siang saat kita keluar rumah atau apa, kalau ada yang dikerjakan, kita melibatkan Tuhan segala sesuatu. Ini akan menjadi satu berkat buat kita. Karena kita tanpa kita sadari, kita bekerja bersama Tuhan. Kita berteman dengan Tuhan. Kita bersahabat dengan Tuhan. Masa kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita nggak dapat apa-apa? Nggak mungkin kan? Pelajaran kita berkata berharap pada firman-Nya. Daud rindu agar Tuhan menggenapi firman-Nya untuk menjadikan pengharapan Daud. Ia tidak berharap kepada sesuatu seperti harta, tata, wanita, atau yang lainnya. Tetapi ia memandang firman Tuhan yang berharga dan layak dipercaya lebih dari segala sesuatunya. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan, itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada setiap orang yang berharap padanya. Sekarang pertanyaannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah Bapak Ibu berharap pada Tuhan sungguh-sungguh? Atau Bapak Ibu berharap kepada orang tua atau pertolongan orang lain? Atau berharap kepada uang, kedudukan,
ekonomi, keadaan-keadaan dunia. Apakah Bapak Ibu meletakkan pengharapan, meletakkan hidup iman ini kepada sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Tuhan? Itu akan terlihat dari bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian berkata-kata, bersikap, mengambil kesimpulan, berjalan, bahkan menghadapi permasalahan. Mari sama-sama kita mencintai firman. Karena dengan mencintai firman, kita akan lebih tahu bagaimana hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kami diberikan anugerah bisa mengerti firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mencintai firman-Mu. Ajar kami selalu bergantung padamu. Ajar kami terus berharap padamu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.